Jauh di dalam dirimu, seekor naga tidur melingkar, bukan makhluk dari kisah lama, melainkan gudang energi luar biasa, terpendam dan menanti untuk dibangkitkan. Naga ini adalah api batinmu, lautan daya hidup yang belum tersentuh, yang begitu tergerak dan diarahkan, dapat membangunkan kecemerlangan dirimu, memberi tenaga pada tubuh jasmani, dan mengangkat jiwamu ke alam-alam yang belum pernah kau bayangkan. Bayangkan sejenak, bagaimana jika sebuah laku misterius, terjaga selama berabad-abad, namun tersembunyi dari kebanyakan mata modern, menyimpan kunci bagi kebangkitan ini? Dalam tradisi Tao kuno, inilah yang dengan penuh hormat dijuluki sebagai seni nafas naga, perpaduan transformatif antara pernafasan dalam perut, imaji batin yang hidup, dan pemeliharaan ki, arus hakiki yang mengalir dalam setiap makhluk bernyawa. Berlatih nafas naga membangkitkan apa yang disebut para Taois sebagai api dantian, pusat energi yang terletak jauh di bawah perutmu. Ini bukan sekadar lambang, inilah mesin yang menggerakkan vitalitasmu, menajamkan pikir, dan meluaskan kesadaran. Begitu dinyalakan, perapian dantian ini membiarkan energi mengalir tanpa hambatan ke seluruh sistem ragamu, membasuh organ dalam penyegaran, memperkuat tulang, dan mengangkat getaran jiwamu. Bagai menemukan mata air bawah tanah, esensial, mengubah diri, dan menunggu untuk kau sentuh. Namun, selama ribuan tahun, pengetahuan suci ini terkunci rapat, diwariskan hanya kepada para murid yang menunjukkan kesabaran, pengabdian, dan kemurnian hati yang luar biasa. Di dunia yang terobsesi pada kecepatan dan solusi permukaan, harta kuno ini nyaris tenggelam dalam keheningan. Tapi inilah anugerahnya. Hari ini, kita hadirkan kembali laku abadi ini keluar dari kerahasiaannya, bukan sebagai peninggalan masa silam, melainkan alat nyata dan hidup bagi siapa saja yang ingin membangunkan naga tidur di dalam dirinya. Aku akan menuntunmu menembus inti dantian, memperlihatkan mengapa ia adalah pilar vitalitasmu, dan membimbingmu langkah demi langkah, mulai dari pernapasan perut yang dalam, membangkitkan ki, hingga alkimia perubahan jasmani, mental, dan batin. Yang terpenting, aku akan mengajarkanmu cara berlatih dengan aman dan efektif, agar kau dipenuhi cahaya hidup dan pintu menuju tingkat kesadaran baru terbuka lebar. Bernafas seperti naga berarti hidup berakar pada kebijaksanaan purba. Menyatukan nafasmu dengan irama yang oleh para resi Tao disebut jembatan antara langit dan bumi. Tariklah nafas dalam, rasakan hangat pertama yang muncul lembut di pusat tubuhmu, dan ikuti perjalanan ini bersama diriku, menemukan kembali seni kuno yang akan mengubah caramu mengalami tubuh, pikiran, dan energimu. Untuk memahami hikmah di balik pengalaman yang akan kau jalani, kita harus kembali menapak ke lembah-lembah berselimut kabut di Tiongkok kuno. Di sana, para alkemis Tao pertama mengamati pergantian musim dan arus awan dengan kesetiaan yang kini terasa nyaris ajaib. Mereka melihat keberadaan ini bukan sekadar daging dan tulang, melainkan pertemuan antara terang langit, yang, dan kedalaman bumi yin. Dalam diri setiap insan, mereka menangkap pantulan semesta, wadah tempat energi yang berlawanan berpadu, berubah, dan melahirkan bentuk-bentuk baru. Wadah inilah yang dikenal sebagai dantian, harfiahnya ladang eliksir, terletak beberapa jari di bawah pusar. Titik ini adalah tungku para filsuf Tao, jantung tempat energi vital berkumpul, dimurnikan, dan mengalir memberi kehidupan seluruh insan. Melalui naskah-naskah rahasia, terutama yang diwariskan dari Zhang Sanfeng sang pendiri Tai Chi, para guru kuno mengajarkan bahwa merawat dantian bukan hanya menguatkan jasad, melainkan memanjangkan usia, menjernihkan benak, dan membuka saluran ke dunia-dunia tak kasat mata. Pendidikan mereka mengungkap bahwa pernapasan sadar dan terfokus ke perut bawah akan menyalakan api dalam ini.
Energi lantas naik melalui tubuh, menutrisi setiap organ, membersihkan jalur meridian, mematangkan kesadaran, dan membiarkan kebijaksanaan mekar. Para penekun alkimia batin Taois memadukan napas dalam, visualisasi cahaya bersinar, dan gerak otot halus demi memperkuat dantian. Setelah bertahun-tahun, ini berkembang menjadi apa yang mereka sebut mutiara giok, bulatan cahaya yang hangat dan bergetar di dalam perut. Ketika energi ini berdenyut, ia melingkar naik sepanjang tulang punggung dan turun di bagian depan tubuh dalam sirkuit elok, sirkuit mikrokosmis, memulihkan kelenjar, menerangi otak, dan memberi wibawa magnetis serta ketenangan kokoh. Tradisi ini, harta yang dijaga erat, diwariskan hanya kepada mereka yang layak menanggung apinya. Hanya yang disiplin dan niatnya murni boleh dipercaya mengelola kekuatan ini, karena keliru mengarahkannya bisa berakibat celaka. Waktu pun berlalu, laju dunia melesat. Seni-seni halus nyaris lenyap, bertahan sunyi di lingkar khusus yang setia. Namun kini, kala banyak orang kembali menengok pada pengobatan nenek moyang dan pemulihan energi, nafas naga muncul kembali, menawarkan dirinya sebagai sumber pembaruan yang hidup. Kini, kau berdiri di gerbang, siap merengkuh bukan sekadar kenangan lampau, melainkan laku yang segar, seperti tarikan nafas berikutnya, mampu memulihkan tubuhmu, meluaskan kesadaran, dan menata ulang kehidupan melampaui apapun yang pernah kau kira mungkin. Bayangkan sekarang perut bawahmu sebagai tungku tersembunyi, pemanas alkemi yang senyap namun bersinar dari dalam. Saat perapian ini dinyalakan dan dipelihara baik, ia mampu bercahaya begitu kuat hingga mentransformasi ragamu, pikiranmu, dan bahkan jiwamu. Inilah dantian bawah. Sebagaimana disematkan para Taois. Dan nafaslah yang menjadi belo, pemacu apnya. Tapi bukan sembarang napas. Di zaman penuh keburu ini, kebanyakan dari kita bernafas dangkal, di dada atas, putus-putus dan terbelenggu. Inilah yang mengunci kita dalam gelisah dan tekanan. Yang dibutuhkan adalah pernapasan sakral yang menutrisi, menenangkan, dan meneguhkanmu pada inti dirimu sendiri. Dasar nafas naga adalah menumbuhkan seni napas perut dalam, napas diafragmatik. Ketika kau menarik napas dan membiarkan perut mengembang, bukan mengangkat dada atas, diafragma menurun, menekan lembut organ dalam, menyalakan dantian, dan menarik esensi hidup ke pusat tubuhmu. Inilah mata air energi membuncah. Namun rahasia tidak hanya berhenti pada napas semata, melainkan harmoni antara nafas sadar, imaji terfokus, dan gerakan otot yang halus yang menyulut api batin dengan aman. Ada 3 landasan utama dalam laku ini. Pertama, bernafaslah perlahan dan penuh ke dalam dantian. Mulailah dengan menarik napas lembut dan dalam melalui hidung selama 4 hingga 6 detik. Arahkan perhatian ke titik di bawah pusar. Biarkan perut mengembang. Bayangkan mengisi balon. Saat menghembuskan napas, keluarkan udara melalui hidung atau mulut yang sedikit terbuka selama 6 hingga 8 detik. Biarkan perut mengempis dan turun alami. Hembusan yang lebih panjang membantu menenangkan saraf, menyuburkan ketenangan dan kestabilan energi. Kedua, visualisasikan api atau bulatan cahaya. Tiap kali menarik napas, bayangkan bulatan emas berpendar atau mentari kecil berdenyut di perut bawahmu. Rasakan ia membesar, semakin terang, dan padat tiap kali kau menghirup. Saat membuang napas, imajinasikan ia memadat, berpadu, dan berat bagai emas cair dalam tungku perutmu. Nafas adalah bahan bakar, niat adalah nyalanya. Semakin kuat gambaran ini tergenggam, semakin padat dan murni energi yang terolah. Ketiga, kontraksi halus akar, sering disebut kunci perineum. Di puncak setiap tarikan napas, kerutlah pangkal panggul lembut, mengunci hangat yang tumbuh di dalam perut agar tak bocor ke bawah. Ketika membuang napas, relakan semua mengendur.
Gerakan kuno ini menyegel wadah bawahmu, memberi tenaga pada kebangkitan energi ke sepanjang tulang punggung di tahap berikutnya. Manfaat dari pendekatan 3 serangkai ini sungguh mendalam. Vitalitas jasmani meningkat, daya tahan tubuh bertambah, pencernaan dan organ menjadi lebih sehat. Secara mental, kau akan mendapati fokus yang lebih tajam, hati lebih ringan, dan ketentraman menyebar. Dengan latihan yang tekun, kehangatan dan energi nyata akan merekah di perut bawahmu. Tanda pasti api primermu mulai menyala. Ketika keberharmonisan napas, visi dan penguncian lembut tercapai, kau telah mulai menyalakan bara batin seperti diyakini Taois. Akar seluruh umur panjang, kegigihan, dan kesadaran terjaga. Namun, masih ada satu rahasia utama. Begitu api terbangkitkan, harus diputar dengan bijak, diarahkan perlahan agar menyehatkan, bukannya membakar hangus. Naga batin ini, saat terjaga, perlu diarahkan penuh kelembutan. Jika tidak, energi mudah buyar atau terkuras sia-sia. Para pengajar purba selalu menegaskan, kunci bukan sekadar menghimpun ki, tapi membangun sirkulasi harmoni di sepanjang jalur energi tubuh. Pada tahap ini, teknik termasyhur adalah orbit mikrokosmis atau lingkaran langit kecil. Inilah sirkuit elegan tempat energi naik dari dasar tubuh, mengalir ke belakang hingga puncak kepala, lalu turun di bagian depan, dari ujung lidah, menuruni pusat tubuh kembali ke dantian. Untuk memahami seni ini, mulailah dengan 4 langkah utama. Pertama, lakukan sambungan lidah. Tempelkan ujung lidah dengan lembut pada langit-langit mulut, tepat di belakang gigi depan atas. Ini menjembatani arus energi antara bagian belakang dan depan tubuh, memberi lintasan lancar tanpa putus. Kedua, bayangkan pendakian. Setelah membangkitkan kehangatan di dantian, tarik napas lembut dan lihat cahaya batin ini berputar naik sepanjang tulang belakang. Melewati ruas demi ruas, bak sungai emas atau ular api. Ikuti lajunya dari akar, tulang sakrum, punggung bawah dan tengah, hingga pangkal tengkorak, lalu tiba di mahkota kepala. Rasakan ia mekar dan menutrisi setiap titik persinggahan. Ketiga, visualisasikan penurunan. Saat menghembuskan napas, bayangkan energi meluncur turun ke depan, dahi, tenggorokan, jantung, solar plexus perut bawah, lalu pulang ke dantian. Inilah lingkaran yang menutup aliran makan dan kesinambungan energi. Untuk ritme nafas, hirup 4 hingga 6 detik saat energi menanjak, hembuskan 6 hingga 8 detik saat ia kembali. Setiap sirkuit mestinya terasa halus, mengalir, bukan dipaksa. Semisal melukis elips lembut dengan nafas dan pikiran selaras. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena sirkulasi ini memberi kehidupan pada kelenjar tubuh, pineal, pituitari, tiroid, timus, adrenal, sambil melebur ketegangan lama, menajamkan fokus, memperluas intuisi, dan menyeimbangkan gelombang emosi. Menyatukan depan dan belakang tubuh, memperbaiki postur, serta membumikan jiwa dalam kehadiran kini. Namun, perhatikan 2 aturan emas berikut. Jangan pernah memaksa. Jika muncul rasa tidak nyaman, panas berlebihan, ataupun pusing, perlambatlah. Biarkan energi mengalir bagai sungai hangat, bukan arus liar yang tak terarah. Dan berlatihlah sedikit, namun rutin setiap hari, daripada memaksa sewaktu-waktu. Kelembutan yang konsisten akan mentransformasi jauh lebih besar daripada upaya berat yang jarang. Lambat laun, seluruh dirimu akan menyala sebagai sirkuit utuh di dalam. Pikiran bening, hati tenteram. Energi bukan lagi bayangan samar, tapi sahabat setia di sisimu. Membangunkan api ini baru permulaan. Menuntunnya dengan keanggunan adalah puncak keahlian sejati. Para resi Tao kuno tahu, kemahiran bukan sekadar hafal teknik, melainkan tumbuhnya sikap dan kebiasaan tak kasat mata
yang membuat laku berkembang sempurna. Ki tidak hanya terbina di atas matras meditasi, ia dibentuk oleh setiap pikiran, gerak, perasaan, dari detik ke detik sepanjang hari. Izinkan aku membagikan 5 prinsip Tao. Setiap satu bagaikan lentera yang membimbingmu menenun nafas naga secara halus dan aman ke dalam keseharian hidup. Pertama, tirulah kesabaran petani. Bagai penggarap ladang setia, rawatlah apa yang tumbuh di dalam dirimu tanpa tergesa ataupun lalai, menyiram secukupnya dan percaya pada prosesnya. Berlatihlah 10 hingga 15 menit sehari. Izinkan energi meresap kokoh dan bertambah kuat seiring waktu. Kedua, resapi kelembutan air. Air tak pernah memaksa atau tergesa. Ia menyesuaikan, mengalir, dan menghidupi setiap yang disentuhnya. Bernafaslah setekun dan selembut air, tanpa menuntut hasil secepat kilat. Ingat, naga bijak meluncur lembut, bukan mengamuk. Ketiga, jaga sukacita hati ringan. Berlatihlah dengan rasa syukur dan permainan batin yang lembut. Bayangkan dantianmu tersenyum hangat. Ki merespons pada gembira dan damai, sedangkan ketegangan justru menghambat pergerakannya. Rasakan ringan dan syukur mengalir. Keempat, muliakan tubuhmu sebagai kediaman suci. Rawat jasadmu sebagai tempat tinggal naga batin. Dengan postur kokoh, makanan bernutrisi, serta istirahat dalam yang menyembuhkan. Hindari kebiasaan melemahkan, stres berkepanjangan, emosi yang tak diolah, atau berlebihan dalam segala hal. Kelima, tetaplah hadir penuh kesadaran, bahkan di luar waktu praktik. Jagalah perhatian lembut pada perut bawahmu sepanjang hari. Saat bicara atau berjalan, diam-diam beri makan pusat dirimu dengan napas tenang. Rasakan kehangatan bertahan di dalam, meneguhkan dan menstabilkan suasana hatimu. Dengan menjalankan prinsip ini, Ki akan mengalir semakin kuat, memberimu keseimbangan, vitalitas, dan kesenangan batin. Terapkan secara konsisten, dan kau akan menyadari semangat baru, kedamaian mendalam, serta aura yang mengangkat bukan hanya dirimu sendiri, namun juga sesama di sekitar. Ingatlah ajaran kuno itu, sang bijak tak lagi mencari kekuatan di luar, sebab kekuatan sejati sudah berdiam di dalam dirinya. Kita telah berjalan bersama di jalan yang menakjubkan, dan telah membangkitkan ingatan nenek moyang, serta menerangi kebenaran, bahwa dalam dirimu sendiri bersemayam naga yang tertidur, esensi hidup nan suci, menunggu dihormati, bukan dengan mencari di luar, tapi melalui napasmu, kehadiranmu, dan ketekunan hatimu. Engkau telah belajar bagaimana menyalakan bara dantian lewat pernapasan, cara mengipasnya perlahan, dan membiarkan arus itu berputar dalam sistemmu, memulihkan tubuh, menenangkan pikiran, menghubungkanmu pada tarian agung antara langit dan bumi. Dengan mengurus api ini, kau tak hanya menyembuhkan dan menguatkan dirimu, kau pun menjadi wadah yang jernih bagi harmoni yang dilihat para resi dalam semesta. Mereka tahu naga bukanlah lambang kemarahan, melainkan simbol kemahiran agung, keseimbangan, perubahan, dan keluhuran jiwa. Kemahiran ini pun berdiam di inti terdalam dirimu, menanti untuk kau rengkuh. Setiap helaan nafas yang kau nikmati, tiap cahaya yang terasa dari dalam, setiap detik saat kembali ke pusat dirimu, semua adalah pijakan menuju penguasaan sejati. Jagalah kesabaran, biarkan kelembutan melapangkan jalurmu, dan pertahankan tekadmu tanpa goyah. Disinilah jalan tua menuju kelanggengan batin. Semoga cahaya dantianmu menerangi segenap keberadaanmu, menuntunmu semakin dekat pada pemahaman sejati dan jalinan hati yang paling dalam. Sampai kita berjumpa lagi di jalan ini.